Chart atau grafik harga adalah urutan harga yang diplot selama jangka waktu tertentu. Dalam istilah statistik, grafik atau chart disebut sebagai plot deret waktu. Pada grafik, sumbu Y atau sumbu vertikal mewakili skala harga dan sumbu X atau sumbu horizontal mewakili skala waktu. Harga diplot dari kiri ke kanan melintasi sumbu X dengan plot terbaru berada di paling kanan. Berikut ini adalah plot harga saham untuk General Electric yang diperpanjang dari 24 Agustus 2018 hingga 24 Agustus 2021. Analis teknis dan chartis pada umumnya menggunakan grafik untuk menganalisis beragam aset investasi dan memperkirakan pergerakan harga di masa depan. Kata aset investasi ini mengacu pada instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan atau indeks terukur seperti saham, obligasi, komoditas, futures, atau indeks pasar. Aset investasi apapun dengan data harga selama periode waktu tertentu dapat digunakan untuk membentuk grafik untuk dianalisis. Sementara analis teknis menggunakan grafik hampir secara eksklusif, penggunaan grafik tidak terbatas hanya pada analisis teknis. Karena grafik memberikan representasi grafis yang mudah dibaca dari pergerakan harga aset investasi selama periode waktu tertentu, grafik juga dapat bermanfaat bagi analis fundamental. Catatan sejarah grafis memudahkan untuk mengamati kinerja aset investasi selama periode waktu tertentu. Apakah itu diperdagangkan di dekat harga tertinggi atau harga terendah atau di antaranya, serta bagaimana efek peristiwa penting pada harganya. Bagaimana cara memilih time frame untuk trading? Time frame yang digunakan untuk membentuk grafik trading tergantung pada kompresi data yang meliputi data intraday, data harian, data mingguan, data bulanan, data triwulanan, atau data tahunan. Semakin sedikit data yang dikompresi, semakin detail yang ditampilkan. Data harian terdiri dari data intraday yang telah dikompresi untuk ditampilkan setiap hari sebagai titik data tunggal atau periode. Data mingguan terdiri dari data harian yang telah dikompresi untuk ditampilkan setiap minggu sebagai satu titik data. 100 titik data atau periode pada grafik harian sama dengan 5 bulan terakhir grafik mingguan yang ditunjukkan oleh data yang ditandai dalam persegi panjang pada slide ini. Semakin banyak data yang dikompresi, semakin lama time frame yang memungkinkan untuk menampilkan data. Jika grafik dapat menampilkan 100 titik data, maka grafik mingguan menjadi terdiri dari 100 minggu atau hampir 2 tahun. Grafik harian yang menampilkan 100 hari akan mewakili sekitar 5 bulan. Ada sekitar 20 hari perdagangan dalam sebulan dan sekitar 252 hari perdagangan dalam setahun. Pilihan kompresi data dan time frame tergantung pada data yang tersedia dan gaya trading atau gaya investasi Anda. Trader biasanya berkonsentrasi pada grafik yang terdiri dari data harian dan intraday untuk memperkirakan pergerakan harga jangka pendek.
Semakin pendek time frame-nya dan semakin sedikit data yang dikompresi, semakin banyak detail yang tersedia. Meskipun detailnya banyak, grafik jangka pendek bisa sangat volatil dan mengandung banyak noise. Pergerakan harga tiba-tiba yang besar, rentang harga tinggi dan harga rendah yang lebar, dan gap harga dapat mempengaruhi volatilitas, yang ini kemudian dapat mendistorsi gambaran keseluruhan. Investor biasanya fokus pada grafik mingguan dan bulanan untuk melihat tren jangka panjang dan memperkirakan pergerakan harga jangka panjang. Karena grafik jangka panjang biasanya 1-4 tahun mencakup jangka waktu yang lebih lama dengan data terkompresi, pergerakan harga tidak tampak ekstrim dan seringkali lebih sedikit noise. Sebagian orang mungkin menggunakan kombinasi grafik jangka panjang dan jangka pendek. Grafik jangka panjang bagus untuk menganalisis gambaran besar untuk mendapatkan perspektif yang luas dari price action secara historis. Setelah gambaran umum dianalisis, grafik jangka pendek seperti grafik harian dapat digunakan untuk memperbesar rentang waktu yang lebih sempit, misalnya beberapa bulan terakhir. Kita akan membahas konstruksi grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, grafik kandil atau candlestick chart, dan grafik point and figures. Meskipun ada metode lain yang tersedia, ini adalah 4 metode paling populer untuk menampilkan data harga. Line chart. Beberapa investor dan trader menganggap level penutupan lebih penting daripada level pembukaan, level tertinggi, atau level terendah. Dengan memperhatikan hanya level penutupan saja, swing intraday dapat diabaikan. Line chart juga digunakan saat titik data harga pembukaan, harga tinggi, dan harga rendah tidak tersedia. Terkadang hanya data penutupan yang tersedia untuk beberapa kasus antara lain indeks tertentu, saham yang diperdagangkan dengan volume tipis, dan pada harga intraday. Bar chart. Mungkin metode charting yang paling populer adalah bar chart. Harga atau level tinggi, rendah, dan penutupan diperlukan untuk membentuk plot harga untuk setiap periode bar chart. Harga tertinggi dan harga terendah diwakili oleh bagian atas dan bawah batang vertikal, dan harga penutupan adalah garis horizontal pendek yang melintasi batang vertikal. Perhatikan gambar di layar Anda saat ini. Pada grafik harian, setiap batang mewakili harga tertinggi, terendah, dan penutupan untuk hari tertentu. Grafik pekanan memiliki bar untuk setiap pekan berdasarkan penutupan hari Jumat dan harga tertinggi serta harga terendah untuk pekan itu. Bar chart juga dapat ditampilkan menggunakan open, high, low, dan close. Satu-satunya perbedaan adalah penambahan harga pembukaan yang ditampilkan sebagai grafik horizontal pendek memanjang ke kiri bar. Perhatikan gambar ini. Apakah bar chart menyertakan harga pembukaan atau tidak? Ini tergantung pada data yang tersedia. Bar chart bisa efektif untuk menampilkan sejumlah besar data.
Menggunakan grafik candle, 200 titik data dapat memakan banyak ruang dan menghasilkan chart yang cukup berantakan. Line chart menunjukkan lebih sedikit kekacauan, tetapi tidak menawarkan banyak detail. Maksudnya tidak ada harga tinggi dan harga rendah. Batang individual yang membentuk bar chart relatif lebih tipis, yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan lebih banyak batang sambil menjaga agar chart relatif terlihat lebih rapi. Jika Anda tidak tertarik dengan harga pembukaan, bar chart adalah metode ideal untuk menganalisis hubungan antara harga tertinggi dan harga terendah. Sebagai tambahan, bar chart yang menyertakan harga pembukaan akan cenderung menjadi terlihat lebih berantakan. Dan jika Anda tertarik dengan harga pembukaan, grafik candlestick mungkin menawarkan alternatif yang lebih baik. Candlestick chart berasal dari Jepang lebih dari 300 tahun yang lalu. Grafik candlestick telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Untuk grafik candlestick, harga open, high, low, dan close semuanya diperlukan. Candlestick harian didasarkan pada harga pembukaan, harga tertinggi dan terendah intraday, dan harga penutupannya. Candlestick pekanan didasarkan pada pembukaan di hari Senin, kisaran harga tertinggi dan terendah dalam sepekan, dan penutupan hari Jumat. Banyak trader dan investor percaya bahwa grafik candlestick mudah dibaca, terutama terkait dengan hubungan antara pembukaan dan penutupan. Candlestick hollow terbentuk saat harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, dan candlestick filled atau candlestick yang ada isinya terbentuk saat harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan. Silahkan lihat gambar di layar. Yang kiri, yang warna putih, ini dianggap hollow. Sedangkan yang kanan, yang warna hitam, ini adalah candlestick yang ada fillingnya, ada isinya. Bagian segi empat yang terbentuk dari harga pembukaan dan harga penutupan disebut body atau badan, atau hollow body atau filling body, tergantung bentuknya bagaimana. Garis di atas dan di bawah body disebut shadow atau bayangan atau ekor, dan ini mewakili harga tertinggi dan harga terendahnya. Beberapa grafik candlestick menggunakan warna untuk menunjukkan hubungan antara harga penutupan terkini dengan harga penutupan sebelumnya. Point and figure chart. Semua metode charting yang disebutkan sebelumnya tadi memplot satu titik data untuk setiap periode waktu. Ya, bisa dilihat kembali tentang line chart, bar chart, dan candlestick chart. Tidak peduli berapa banyak pergerakan harga yang terjadi, setiap hari atau minggu yang diwakili adalah satu titik atau satu batang atau satu candlestick sepanjang skala waktu. Bahkan jika harga tidak berubah dari hari ke hari atau minggu ke minggu, sebuah titik atau batang atau candlestick diplot untuk menandai price action. Berlawanan dengan metodologi ini tadi, grafik points and figure hanya didasarkan pada pergerakan harga dan tidak mempertimbangkan waktu. Ada sumbu X, tetapi tidak meluas secara merata di seluruh grafik. Keindahan grafik points and figure ini terletak pada kesederhanaannya. Jika hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada pergerakan harga, maka dianggap tidak relevan, dan karena itu tidak diduplikasi pada grafik. Hanya pergerakan harga yang melebihi level tertentu saja yang dicatat. Grafik macam ini hanya fokus pada pergerakan harga, dan ini memudahkan untuk mengidentifikasi level support dan resistance,
breakout bullish, dan breakout bearish. Barangkali suatu saat nanti kita akan bahas khusus tentang P dan F ini. Di dalam charting, ada dua metode untuk menampilkan skala harga di sepanjang sumbu Y, yaitu dengan cara aritmatika dan dengan cara logaritma. Skala aritmatika menampilkan 10 poin sebagai jarak vertikal yang sama, tidak peduli berapa tingkat harganya. Sebagai contoh, silakan lihat gambar yang ada di layar Anda yang ditandain ini. Setiap unit ukuran identik di seluruh skala. Jika suatu saham naik dari 10 ke 80 selama periode 6 bulan, pergerakan dari 10 ke 20 akan tampak seperti jarak yang sama dengan pergerakan dari 70 ke 80. Rekan-rekan bisa memperhatikan yang ada di layar Anda ini, ya, dari 10 ke 20 dan dari 70 ke 80. Meskipun langkah ini sama secara absolut, itu tidak sama dalam persentase. Skala logaritmik atau skala log mengukur pergerakan harga dalam persentase. Kenaikan dari 10 menjadi 20 akan mewakili peningkatan 100%. Kenaikan dari 20 ke 40 juga akan menjadi 100%. Seperti halnya kenaikan dari 40 ke 80. Ketiga kenaikan ini akan muncul sebagai jarak vertikal yang sama pada skala log. Ya, rekan-rekan bisa melihat ini, ya. Kebanyakan program charting mengacu pada skala log sebagai skala semi-log, karena sumbu waktu masih ditampilkan secara aritmatik. Grafik di layar ini menggunakan kinerja saham PTON atau peloton dari Bursa Saham Luar Negeri untuk menggambarkan perbedaan dalam penskalaan. Pada versi skala log, jarak antara 20 dan 40 sama dengan jarak antara 40 dan 80. Perhatikan ya. 20 ke 40 ya sama dengan antara 40 ke 80. Namun pada skala aritmatika jarak antara 40 dan 80 secara signifikan lebih besar daripada jarak antara 20 dan 40. Silakan perhatikan di layar ya. 20 hingga 40 dan 40 hingga 80. Jaraknya berbeda. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang manfaat grafik dengan skala aritmatika. Yang pertama adalah skala aritmatika berguna ketika kisaran harga dibatasi dalam kisaran yang relatif ketat. Yang kedua adalah skala aritmatika berguna untuk grafik dan trading jangka pendek. Pergerakan harga, khususnya untuk saham, ditampilkan dalam angka absolut dan mencerminkan pergerakan dari angka ke angka berikutnya. Berikut ini adalah poin penting tentang manfaat grafik skala log. Skala log ini, yang pertama, berguna untuk ketika harga telah bergerak secara signifikan, baik itu dalam time frame yang pendek ataupun panjang. Yang kedua, garis tren cenderung lebih cocok dengan posisi terendah pada grafik skala log. Yang ketiga, grafik skala log berguna saat mengukur pergerakan persentase dalam jangka waktu yang lama. Pergerakan besar diperlihatkan dalam perspektif yang lebih baik. Saham dan banyak aset lainnya dinilai secara relatif melalui penggunaan rasio seperti PE, kemudian price to revenues, dan kemudian price to book.
Sebagai contoh. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka masuk akal juga untuk menganalisis pergerakan harga dalam persentase. Meskipun tersedia banyak teknik analisis grafik yang berbeda, satu metode belum tentu lebih baik dari metode yang lain. Datanya mungkin sama, tetapi setiap metode akan memberikan interpretasi uniknya sendiri dengan kelebihan dan kekurangannya. Breakout pada grafik point and figure tidak akan terjadi bersamaan dengan breakout pada grafik candlestick. Sinyal yang tersedia di grafik candlestick mungkin tidak akan muncul di grafik batang atau bar chart. Bagaimana harga aset ditampilkan, baik itu dalam bar chart atau grafik candlestick dengan skala aritmatika atau skala semi-log, bukanlah aspek yang paling penting. Bagaimanapun, datanya sama dan price action adalah price action. Ketika semua proses sudah terjadi, maka adalah kemampuan analisis price action itu sendirilah yang memisahkan seorang analis teknis yang sukses dari analisis yang tidak terlalu sukses. Pilihan metode charting mana yang akan digunakan akan tergantung pada preferensi pribadi dan gaya trading atau gaya investasi masing-masing. Setelah Anda memilih metodologi charting tertentu, mungkin yang terbaik adalah tetap menggunakannya dan mempelajari cara terbaik untuk membaca sinyal darinya. Beralih bolak-balik antara satu metode dengan metode yang lain dapat menyebabkan kebingungan dan merusak fokus analisis Anda. Analisis yang salah jarang disebabkan oleh grafik. Sebelum menyalahkan metode charting Anda karena kehilangan sinyal, silahkan Anda lihat dulu analisis Anda sendiri. Apakah sudah benar atau belum? Kunci keberhasilan analisis grafik saham adalah dedikasi, fokus, dan konsistensi. Dedikasi ini bisa dilakukan dengan mempelajari dasar-dasar analisis grafik, kemudian terapkan pengetahuan Anda ini secara teratur, dan kemudian lanjutkan perkembangan Anda. Lalu fokus, ini bisa dilakukan dengan cara batasi jumlah grafik. Ya, jangan semua 4 grafik itu jangan semua dipakai. Ya. Batasi jumlah grafik, batasi juga jumlah indikator, dan jumlah metode yang Anda gunakan. Pelajari cara menggunakannya, dan gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian konsistensi. Maksudnya adalah pertahankan grafik Anda secara teratur dan pelajarilah sesering mungkin, kalau perlu setiap hari. Maksudnya adalah bahwa kalau Anda sudah memilih grafik candlestick, maka pakailah grafik candlestick itu terus, lalu kemudian pelajari semaksimal mungkin dengan cara teratur dan konsisten.